ucapan beliau ini. Apa itu? Ala annan na'im la yudraku bin na'im. Ya. Apa kata beliau? Ala annan na'im la yudraku bin na'im. Ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang dimaksud adalah surga Allah Subhanahu wa taala tidaklah didapatkan dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai, ya. Tidak mungkin seseorang, ya, dengan dia tidak memperjuangkan surga dengan berleha-leha, ya. Tidak. Dia mesti memperjuangkan surga, ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kesabaran dalam beribadah kepada Allah, ya. Kami katakan kesabaran beribadah kepada Allah. Ya, kita beribadah kepada Allah membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran karena banyak orang yang enggak sabar di atas ketaatan kepada Allah. Disuruh kepadanya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan yang Allah pinta padanya ayyaman ma'dudah. Allah minta kepadanya beberapa hari dari bilangan 1 tahun kalender. Tapi dia mencari alasan agar ia tidak mengerjakan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Tidak mungkin didapatkan, ya, kesenangan surga itu dengan berleha-leha. Ya, tidak mungkin. Kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya. Kita membutuhkan di saat orang terlelap tidur, ya, dengan dinginnya pagi hari, kita bersungguh-sungguh untuk, ya, menyibakkan selimut kita, mengambil air wuduk kita untuk melaksanakan salat subuh. Betapa banyak orang-orang atau manusia yang diberikan nikmat yang sangat banyak, tapi dirinya tidak mengantarkan itu semua nikmat tersebut kepada ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Tidak mengantarkan dirinya. Diberikan nikmat sehat, tidak kekurangan satu apapun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan sempurna fisiknya, cantik jelita dirinya, tanpa kekurangan apapun, tapi tidak mengantarkan dirinya kepada ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ada padanya waktu luang, tapi ketika diajak taklim, dia memiliki 1000 macam alasan. Dia katakan dirinya sibuk, seolah-olah menurutnya orang yang pergi taklim adalah orang yang tidak memiliki kesibukan. Wallahi, ini kekeliruan. Seolah-olah dia menyangka orang yang pergi taklim adalah orang yang tidak memiliki kesibukan. Maka bagaimana ia akan mendapatkan barokahnya waktu? Bagaimana ia akan mendapatkan nikmat surga sementara dirinya tidak bermujahadah, tidak bersungguh-sungguh di dalam menyongsong hari-hari demi hari yang berlalu dari dirinya. Hari-hari ia lepaskan dengan tidak beramal soleh sedikit pun. Ya. Cukuplah ucapan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, muridnya Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala wa arda. Ucapan beliau yang sangat familiar di tengah-tengah kita. Apa kata beliau? Innama anta ayyam idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya engkau adalah bilangan-bilangan hari atau seperti bilangan-bilangan hari. Idza dhahaba yaumuka, jika berlalu sebahagian dari dirimu, jika berlalu 1 hari saja dari dirimu, maka berlalulah umurmu, kesempatanmu. Berlalu sebahagian dari diri kita, dari waktu kita, sampai datanglah
ya, al-maut, maka pada saat itu kita pun baru merasa yakin akan apa yang Allah janjikan atas diri-diri kita. Para pendosa baru merasa yakin. Para pendosa baru merasa yakin tentang apa yang Allah janjikan, ya, tentang apa yang Allah janjikan pada mereka. Tapi apalah artinya pada saat itu, ya? Tidak ada lagi artinya. Ya, angan-angan mereka ingin kembali ke atas dunia tidak akan mungkin bisa lagi terjadi. Ya. Allah telah menangguhkan, Allah telah memberikan waktu kepada mereka untuk beramal. Diberikan tanda-tanda sebelum masuk ke pintu kubur. Dengan banyaknya uban, dengan sakit pinggang, dengan mata yang mulai rabun, dengan pendengaran yang sulit mendengar lagi. Tidak mengerti ia dengan tanda-tanda yang Allah fitrahkan atas dirinya. Masih juga lagi tidak mau taat kepada Allah. Bukankah seluruh ketaatan yang Allah berikan kepada kita mudah untuk diamalkan? Semisal solat. Allah pinta kalau kita betul-betul jujur dalam ibadah, yang Allah pinta solat itu cuma 5 waktu. Kalau kita tidak ikutkan dengan solat rawatib, solat sunnah rawatib, ya, 1 waktu solat mungkin bisa dikerjakan 10 menit. 10 menit. Kalau dikali 5 dengan 5 waktu solat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu tidak kurang memakan waktu 1 jam. Taruhlah kita katakan waktu yang diambil dari solat ini 1 jam setengah. Ya. Dari satu hari yang Allah berikan 24 jam, Allah sita waktu kita 1 jam setengah. Kemudian Allah biarkan 22 jam setengah, ya, untuk urusan yang lain. Lihat bagaimana, ya, maha besarnya Allah. Maka di antara syubhat orang yang terpapar syubhat, dia mengatakan, hidup ini Ustadz 50-50 Ustadz. Jangan akhirat saja Ustadz. Kalau kita jujur, ya, sangat mudah bagi Allah mengatakan kalian ibadah setengah hari dan yang lainnya setengah hari, dunia setengah hari. Maka kita tidak akan sanggup. Ibadah 12 jam, tidak akan sanggup. Yang Allah pinta hanya beberapa saat untuk ibadah, untuk mendekatkan, untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggan. Begitu pula dengan bulan Ramadan ini, ayyuhal akhwat al-karimat, rahimani wa rahimakumullah. Kami yakin dan mengerti bahwasanya kita semua ini ahli siam. Akan tetapi jadikan momentum Ramadan tahun ini, jika berkesempatan itu datang kepada kita, seolah-olah ini adalah Ramadan terakhirku. Ya. Sehingga apa? Sehingga akan termotivasi kita mengamalkan, melahap seluruh hidangan-hidangan Ramadan tahun ini, ya. Kita melahap itu semua dan tidak meninggalkan sedikit pun, sehingga kita ketika berlalunya Ramadan, kita mendapatkan fawaid yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Ala anna naim la yudraku bin naim. Ya, berletihlah kita untuk hari ini, untuk hari yang sangat panjang, untuk hari yang sangat melelahkan. Dahulu, beberapa tahun yang lalu, ya, pernah kami mengikuti atau kami menemani, ya, istri ketika melihat data yang keluar dari seleksi PNS, ya kan, berdiri orang, ya, hanya beberapa saat dari waktu dunia, tak sedikit orang yang tumbang, ya, berpanas-panasan, ya, di pendopo, ya, tak sedikit orang yang tumbang, tak sedikit orang yang pingsan, letih, penat, ya, padahal matahari belum didekatkan di atas ubun-ubun, tapi sudah banyak orang bertumbangan. Letihnya itu dunia, dan itu tidak sama dengan letihnya di padang mahsyar, ayyuhal akhwat. Bersabarlah di atas ketaatan. Bersabarlah kita di atas ketaatan.
kendati orang mencibir kita, kendati orang menghinakan kita, karena ujian kita hari ini tidak ada apa-apanya dengan para anbiya wa rasul. Tidak ada apa-apanya. Berlatihlah kita dalam beramal, lahap semua hidangan di bulan suci Ramadan, lahap. Karena sejatinya kehidupan kita hari ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan bagi mereka yang telah meninggal dunia. Terlebih lagi mereka yang Allah takdirkan mereka itu beramal soleh di atas dunia. Mereka menginginkan kehidupan kita hari ini. Maka bersyukurlah ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kita Allah pilih dari sekian banyak muslimah. Dilembutkan hati kita ketika datang dalil, ketika datang firman Allah, ketika Nabi telah bersabda, dibawakan kepada kita qala Allah wa qala Rasul. Kemudian kita mengatakan sami'na wa ata'na. Alangkah indahnya hidup. Alangkah indahnya hidup di saat Allah mudahkan hati kita untuk menerima syariat. Kenapa? Banyak muslimah di luar sana ketika dikatakan ini perintah Allah, ini qala Allah, ini ayat Allah, ini hadis Nabi, apa ucapan mereka? Mereka berucap dengan ucapan jahiliyah. Ustaz, kalau saya pakai jilbab Ustaz nanti tidak laku Ustaz. Tak nampak rambut rebonding saya Ustaz. Bagaimana laki-laki mau menghinggapi saya Ustaz? Dengan seabai ucapan-ucapan lainnya, ya. Wallahi, jodoh yang ditakutkan dia akan datang kepada kita sebagaimana seseorang lari dari kematian. Rezeki yang kita takutkan itu tidak sampai kepada kita, ketahuilah ayyuhal akhwat al-karimat, dia akan datang kepada kita sebagaimana kita lari dari kematian. 4 hal yang akan datang kepada kita. Ya, tawakallah kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. 4 hal yang Allah telah tetapkan di Lauhil Mahfuz atas diri-diri kita. Ya, tentang baik buruknya kita, tentang jodoh kita, tentang usia kita, tentang rezeki kita. Telah Allah takdirkan, tidak usah takut. Yang sekarang adalah kita bermujahadah, menyongsong bulan suci Ramadan. Ya, fikirkan ya bahwasanya ini sekiranya ini adalah Ramadan terakhirku. Ya, sehingga tidak ada lagi kata-kata Ramadan sama kok seperti bulan-bulan sebelumnya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan seabrek kegiatan, ramainya masjid, ya seperti itulah. Sehingga apa yang terjadi? Baru seminggu masuk bulan Ramadan, baru sepekan, orang-orang pun mulai malas beribadah kepada Allah. Terlebih lagi, ya, menjadi realita bagi kita. Udah masuk detik-detik masuk bulan Syawal, sudah sibuk para ummahat ya dengan alasan membuat kue ya. Sehingga apa? Sehingga hal yang seharusnya itu semangat di 10 terakhir Ramadan, mereka ya melepaskan keutamaan itu. Kita tidak tahu lagi apakah Ramadan tahun depan masih bertemu dengan kita. Coba menjadi renungan kepada kita bersama. Adanya orang-orang di tahun sebelumnya ya bersama dengan kita, tapi di pertengahan tahun ini mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi renungan kepada kita. Dulu mungkin satu saf dengan kita di masjid dekat rumah kita, ya kan? Dulu satu saf dengan kita, akan tetapi sekarang dia tinggal kenangan. Dan akan datang juga keadaan itu seperti kita. Ya, hari demi hari yang kita lewati sejatinya harus diberi di atas itu ketaatan. Kita warnai ia di atas ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka oleh karena itu ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, irtahalatid dunya ya mudbirah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ucapan yang sangat agung ya. Sesungguhnya dunia itu pergi membelakangi kita. Wartalahatil akhirah mukbalatan
dan akhirat itu datang di hadapan kita. Ucapan yang sangat benar. Bagaimana tidak benar? Hari di mana kita dilahirkan oleh ibunda tercinta. Pada saat itu setiap hari yang kita lalui bukan berarti kita semakin dewasa, akan tetapi mengantarkan kita kepada akhirat. Tidak ada orang yang makin besar, makin dewasa, ia makin jauh dari akhirat. Tidak ada. Begitu juga dengan kita. Siapa yang mampu mengembalikan waktu di 20 menit sebelum kajian ini? Ada? Tidak. Tidak ada. Setiap saat berlalunya waktu. Waktu. Makanya ayyuhal akhwat al-karimat serahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan sesungguhnya induk nikmat dunia. Ya, induk nikmat dunia itu bukanlah harta, bukan harta, bukan juga status sosial, ya, bukan pasangan hidup, bukan. Induk kenikmatan dunia adalah waktu, Kenapa? Harta yang hari ini lepas, kemungkinan diusahakan itu ada. Status, jabatan sosial yang hari ini lepas dari genggaman kita, kemungkinan untuk diusahakan di tahun atau di minggu atau di bulan ke depannya itu bisa. Tapi coba waktu yang berlalu dari anak Adam, dari kita, tidak akan bisa kembali kita ulangi. Ya, Allah telah menjadikan dunia, ya, Allah telah menjadikan, bukankah siang dan malam ini ayyuhal akhwat, siang dan malam bukanlah hal asing di dunia. Siang dan malam telah menjadi hal biasa di kaum-kaum sebelum Nabi, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Telah menghinggapi kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam lebih usia beliau dari 900 tahun. Ya, pada saat itu telah terjadi siang dan malam. Waktu, siang dan malam adalah waktu. Telah menghinggapi, dan mereka umatnya Nuh termasuk juga Nabi Nuh alaihi salam telah Allah wafatkan, dan kita adalah bahagian dari rentetan waktu. Apa kata Allah di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 62? Wa huwallazi ja'alal laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Apa kata Allah? Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang. Allah jadikan malam dan siang silih berganti, liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Bagi orang yang berfikir, dia tahu dari ciptaan Allah silih berganti siang dan malam, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Siang dan malam telah menghinggapi, telah menyelimuti orang-orang jahiliyah. Apakah para sahabat hari ini ada? Tidak lagi. Apakah kaumnya Nabi Musa yang mereka keseluruhan yang Allah selamatkan dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya masih di hari ini? Tidak. Di saat itu telah terjadi siang dan malam. Begitu juga kita ayyuhal akhwat. Begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan kita. Kita bahagian dari rentetan hari. Maka oleh karena itu manfaatkanlah bulan Rajab. Manfaatkanlah bulan Sya'ban yang akan datang. Terlebih lagi manfaatkanlah bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk dari orang yang Allah aminkan. Yang Nabi aminkan kedudukannya. Raghima anfun rajulin. Jangan masuk kita dalam keumuman hadis yang Nabi mengaminkan ketika Jibril berdoa. Sungguh celaka. Siapa mereka? Orang yang bertemu Ramadan, berlalu Ramadan, dan dia tidak mendapatkan keampunan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita tidak menginginkan seperti ini ayyuhal akhwat. Kita tidak menginginkan hal ini datang kepada kita. Maka oleh karena itu di antara persiapan kita, ya, sebagaimana kami katakan tadi, bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam. Bersihkan ladang kita. Ya, bersihkan ladang kita. Dengan cara apa kita bersihkan ladang kita? Dengan bertaubah.
Taubat ini hal yang utama, ini nomor satunya. Ya, tidak mungkin seseorang yang ingin bercocok tanam, ingin menanam cabai misalkan, tetapi dia tidak menggemburkan tanahnya, dia tidak memupuk tanahnya, tidak akan mungkin menjadikan hasil tanaman yang sukses, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia harus membersihkan semak-semak, mengangkat rumputnya. Pada kondisi bulan Rajab, yang dimaksud dengan membersihkan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Termasuk dalam makna taubat di sini adalah banyak-banyak mengingat kematian. Banyak-banyak merenung dari mereka yang telah Allah cukupkan takdirnya di atas dunia. Karena sejatinya ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, sering sekali kami sampaikan sebagai renungan kepada kita bersama. Acap kali kami sampaikan bahwasanya Umar Ibn Khattab pernah berkata, ya. Dan ini ucapan yang sangat bagus. Ya, dan akan mengena kepada kita bersama. Ya. Kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan. Setiap saat kita dengar orang meninggal dunia, kita dengar ada beberapa kebiasaan daerah itu disebutkan di melalui corong-corong masjid. Sudah meninggal fulanah binti fulan, telah meninggal fulan bin fulan, ya. Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Dan akan datang keadaan di mana nama Umar yang akan disebutkan. Pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab masih ada hari ini? Tidak. Tidak ada. Hari ini mungkin seseorang menjadi trending topik karena kewafatannya. Karena dia telah meninggal dunia. Dan akan datang keadaan kita yang akan menjadi trending topik dalam sepekan. Telah meninggal dunia fulanah. Telah meninggal dunia fulanah. Pada saat itu, orang yang sedikit amalnya, ia berharap bisa hidup di dunia. Orang yang sedikit beramal di atas dunia, dia berharap ingin kembali ke dunia untuk beramal banyak. Terlebih lagi mereka yang Allah wafatkan dalam keadaan tidak beramal soleh sedikit pun. Baru mereka menyadari bahwasanya apa yang Allah janjikan berupa azab yang sangat pedih, itu benar-benar nyata adanya. Maka persiapan pertama dalam memasuki bulan Ramadan adalah bertaubat kepada Allah. Bertaubat, karena bertaubat makna di sini adalah membersihkan ladang-ladang kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga telah hati kita bersih, apa yang kita masuki dari tanaman-tanaman di dalam ladang kita berupa amal-amal soleh, kita pun akan merasa enak dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bersihkan ladang dengan bertaubat. Dan diantara cara untuk adanya ruh dalam bertaubat, zikrul maut, mengingat kematian, ya. Mengingat kematian, sering ya kita mengingat kematian dari orang-orang terdahulu, ya. Sekiranya mereka bisa berbicara hari ini, mereka merindukan ketaatan kita yang hari ini di atasnya, ya. Yang kedua, persiapan kita dalam memasuki, ya, bulan Sya'ban ke depan ini, di mana para ulama mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban wa syahru Sya'ban syahru syaqi', ya. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram, ya. Tidak kita kendorkan lagi ibadah kita, ya. Bagi mereka atau bagi para akhwat, para ummahat yang memiliki tanggungan puasa, yang itu harus dibayar dengan cara puasa, ya. Maka berhati-hati di sini, ya. Jangan sampai, ya, usahakan kita masuk bulan Ramadan, utang-utang puasa kita di bulan sebelum ini atau di Ramadan sebelumnya itu telah kita lunasi di bulan Rajab yang tinggal beberapa hari lagi yang akan memasuki bulan Sya'ban setelah ini. Dan untuk bulan Sya'ban ayyuhal akhwat, banyak orang terkecoh, ya. Bagaimana tidak terkecoh? Karena dia berada di antara. Sebelumnya kita kasih tahu bersama bahwasanya bulan Rajab adalah bulan haram. Ya, bulan Rajab adalah bulan haram. Dia satu di antara bulan haram, satu di antara 4 bulan haram.
di mana satu ini terpisah dari bulan haram yang lain. Bulan haram yang lain itu bulan haram ada 4, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini satu runutan, ya, satu runutan. Kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab, ya. Maka orang-orang jahiliyah ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, mereka faham dengan bulan Rajab ini, ya. Walaupun misalkan ada pembunuh ayahnya, misalkan ada seseorang yang dibunuh, ya kan, kemudian anaknya ingin balas dendam dan melihat ada orang pembunuh ayahnya ini lalu lalang di bulan Rajab, dia tidak akan melakukan pembunuhan di bulan Rajab. Demikianlah mereka orang-orang jahiliyah menghormati bulan Rajab, ya. Kita tak ada ubahnya kita dengan bulan-bulan sebelum Rajab, dengan bulan Jumadil Ula. Bermaksiat kita di bulan Jumadil Ula, bermaksiat pula kita di bulan Rajab, ya. Allah lipat gandakan pahala di bulan Rajab. Sebaliknya juga Allah lipatkan dosa orang yang melakukan kesalahan di bulan Rajab. Maka kita yang beberapa hari lagi meninggalkan bulan Rajab, ya, mari kita beramal sebanyak-banyaknya, ya. Terlebih lagi kita membersihkan hati kita dengan cara bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang kemudian yang kedua, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, modal yang utama di dalam menyongsong bulan suci Ramadan setelah bertaubat kepada Allah itu tawakal, ya. Tawakal kepada Allah, ya. Memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian seluruh ketaatan, seluruh amal soleh yang kita lahap di bulan Ramadan itu bukanlah dikarenakan kemampuan fisik kita, bukan. Ibadah bukan masalah fisiknya mampu atau tidak, bukan. Itu karena karunia dari Allah. Betapa banyak orang menyandarkan ketaatan itu dikarenakan kemampuan fisiknya, sehingga ia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ayyuhal akhwat al-karimat, kita banyak melihat orang-orang yang fisiknya kurang, ya, akan tetapi dirinya tidak pernah lalai dari takbiratul ihram bersama imam, padahal dirinya setelah uzur, ya. Ini kenikmatan, ya. Dan betapa banyak orang yang sehat walafiat, akan tetapi dia bermudah-mudahan menjadi masbuk, ya. Dia tidak mendengar azan, dia mendengar azan, akan tetapi dia datang belakangan, ya. Gemar menjadi masbuk, ya. Tidak malukah dengan orang tua yang papa, yang dia saban hari datang ke masjid dalam saf yang pertama? Tidak malukah seperti ini? Dan ini semua bukanlah karena fisik kita, akan tetapi karena Allah yang telah memudahkan urusan kita, ya. Tawakal kepada Allah. Kita bisa beramal soleh hari ini semata-mata bukan karena fisik kita. Itu karena karunia taufik dari Allah. Kita mampu menerima dalil, mencerna dalil dari Al-Quran dan hadis. Ketika diperintahkan kepada kita seperti ini, dibawakan kepada kita, kita dengar qala Allah wa qala Rasul, Allah lembutkan hati kita. Itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini, ya, kami akan bawakan satu hadis dhaif. Artinya kita akan menyampaikan sebuah hadis dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, tapi boleh kita bacakan untuk doa, ya. Tapi dengan cara tidak menisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hadis yang sangat atau doa yang sangat familiar, ya. Ini dhaif dalam silsilah al-ahadits dhaifah, ya. Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya. Walaupun ini hadisnya dhaif, akan tetapi boleh kita berdoa dengannya. Sebagaimana juga kita boleh berdoa dengan doa-doa yang lain, ya. Karena memiliki harapan, ya, untuk kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Adapun para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya,
Mereka jauh-jauh hari ketika akan memasuki bulan Ramadan di 6 bulan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami atau masukkanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita jadikan Ramadan itu beban, ya. Udah datang Ramadan. Ya. Tidak bisa saya lagi begini dan begitu. Tidak. Ya, tidak. Jangan lagi ada ucapan seperti itu. Kita harus bersemangat, bergembira karena ketika masuk 1 Ramadan, malam pertama Ramadan, futihat jannah, ya. Dibuka pintu surga, dibukakan pintu keampunan seluas-luasnya dan ditutup pintu neraka. Raih keampunan Allah di bulan suci Ramadan. Raih keampunan Allah. Jangan biarkan sesaat dari Ramadan itu berlalu sementara kita tidak berada di atas amal soleh. Ya, di atas amal soleh. Berletih-letihlah kita hari ini. Berletih-letihlah kita hari ini. Yang berletih hari ini itu memiliki batas, ayyuhal akhwat. Ya, berletihnya kita hari ini itu memiliki batas. Ada batasnya. Tapi kalau sudah berletih-letih nanti di padang mahsyar, di alam kubur yang waktunya sangat panjang. Berletih di alam kubur waktunya sangat panjang, ayyuhal akhwat. Ya, bagaimana tidak panjang? Di sini ya, atau di beberapa daerah kita atau di tempat-tempat kita, cobalah pergi ziarah kubur. Lihat kuburan-kuburan tua yang mereka dikuburkan tahun 40-an, ya. Nama mereka sudah terpampang di sana. Usia mereka tak jarang usianya 60 tahun, wafat usia 60 tahun, 50 tahun, tahun meninggal tahun 70-an. Sekarang dari usia kematian mereka telah berlalu waktu 70 tahun lebih. Dari usia 45 tahun mereka, tahun 45 mereka wafat. Ya. Sementara belum lagi tegak hari kiamat. Berapa lama kehidupan alam kubur yang mereka pikul. Iya, kalau mereka dalam keadaan ketaatan, dalam mendapatkan nikmat kubur. Lalu bagaimana mereka yang Allah siksa? Fir'aun, waktunya hidup di atas dunia tidak lama. Dan waktunya hidup di alam kubur itu sangat lama, jutaan tahun. Jutaan tahun. Namrus begitu juga, Qarun begitu juga. Ya. Semuanya mereka ini memiliki waktu kehidupan yang sangat panjang di alam kuburnya ketimbang kehidupan mereka di atas dunia. Berletih-letih mereka di alam kubur. Tidak sanggup mereka merasakan azab dan murka Allah. Tidak sanggup mereka. Itu baru kehidupan alam kubur. Belum lagi padang mahsyar. Belum lagi padang mahsyar. Maka berletih-letihlah di atas dunia. Yang letih-letihnya kita di atas dunia memiliki batasan. Ya. Berletihlah kita, bersabarlah kita di atas ketaatan, ayyuhal akhwat al-karimat. Jangan biarkan satu hari dari kehidupan kita itu dengan berleha-leha. Ya. Karena ala annan naim la yudraku bin naim. Surga itu tidak didapatkan dengan leha-leha, dengan klaim semata saya mukminah, saya beriman, tetapi tidak ada aplikasi dari ketaatan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Berletih-letihlah kita, bersabar-sabarlah kita di atas ketaatan. Kendati itu meluangkan fikiran, tenaga kita. Tetap bersemangat dalam ketaatan. Siapapun dia dari penggiat dakwah. Ya, ambil peranan kita dalam agama ini. Tidak sanggup berdakwah, kita harus continue dalam beramal. Kita pilih amal soleh yang menurut kita itu mampu kita kerjakan. Ya, misalkan kita zikir pagi petang. Kita continue di atas itu, amalkan itu. Ya, cari satu spesialis kita. Kita adalah orang yang gemar siam, maka continuekan itu di atas itu. Kita gemar zikir, continuekan di atas itu. Tentunya zikir yang telah dirojikan oleh para ulama yang itu sesuai dengan sunnah Nabi salawatullah alaihi. Kita gemar salawat, kita bersalawat kepada Nabi, tentunya dengan salawat yang disyariatkan oleh agama kita. Ya. Lazimkan kita ya dengan sesuatu amalan yang di dalam Al-Qur'an itu, yang di dalam agama itu ada syariatnya. Nah, oleh karena itu ayyuhal akhwat, kami ulangi lagi,
Jangan sampai seringnya kita bertemu Ramadan itu mematikan sensitivitas kita dalam beramal. Ya. Atau bergembiranya kita memasuki Syawal melupakan, aduh alhamdulillah sudah enggak bertemu lagi kita dengan Ramadan. Jangan seperti ini. Ya. Kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang diidam-idamkan oleh mereka yang telah meninggal dunia. Maka ayolah akhwat, sebelum kita menjadi kenangan, sebelum kita menjadi buah bibir, sebelum kita menjadi trending topik karena kematian kita, karena di saat itu kita menginginkan kehidupan dunia yang kita sia-siakan selama ini, maka manfaatkanlah kehidupan ini. Ya, rajut lagi, ya, perdalami kaitannya dengan ilmu di bulan suci Ramadan, keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan, fadilah-fadilahnya, sehingga dengan cara seperti itu kita akan bersemangat, ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi pertama itu bertaubat kepada Allah, yang kedua bertawakal, yang ketiga, yang terakhir adalah di dalam menyambut bulan suci Ramadan, cari janji-janji Allah tentang ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Biasanya ayyuhal akhwat al-karimat, orang kalau dijanjikan sesuatu dia akan bersemangat. Misalkan anak kecil, ya, walaupun ini melatih dia untuk bersemangat, nak kalau bisa puasa 30 hari ini nanti bunda belikan baju misalkan. Anak ini akan bersemangat atau akan mendapatkan uang jajan, ya kan, untuk melatih, memotivasi si anak. Kita juga seperti itu. Cari keutamaan-keutamaan, cari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Sehingga ketika kita telah dapati keutamaan ini, hadisnya apa, akan memotivasi kita untuk memaksimalkan potensi di bulan suci Ramadan ini. Ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan bulan suci Ramadan. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.